terperangkap sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingatlah keadaan kamu yang sekarang adalah hasil dari apa yang kamu lakukan di saat dahulu. Apa visi yang diharapkan dan misi apa yang kamu lakukan. Apabila waktu itu kamu tanam kebaikan, maka kamu tuai pula kebaikan. Jagalah diri, jangan sampai kamu terlalu jauh mencampuri kehidupan orang lain, apalagi sampai mengecilkan dunia mereka. Secara sadar atau tidak sadar, kamu berusaha menanamkan iri dengki pada mereka tentang sesuatu. Apakah harta, apakah tahta, pangkat, pekerjaan, penghasilan, bahkan keluarga, dan lain sebagainya. Sepintas sepertinya biasa-biasa saja dari ucapan yang pernah kamu lontarkan, tetapi sebenarnya berbahaya, seperti bom waktu yang bisa meledak kapan saja apabila ada yang memicu, yang menyalakan. Misalnya, pertama seorang teman bertanya, "Sekolah apa kamu? Di mana? Jurusan apa?" Misalnya dia menjawab, "Sekolah kejuruan, jurusan memasak." "Oh, kenapa? Kenapa tidak jurusan lainnya? Bukankah belajar memasak tidak sekolah saja? Bisa kan?" Kamu tidak menyadari sejak itulah temanmu ini menjadi tidak percaya diri, bahkan mungkin membenci jurusan sekolahnya. Kini teman kamu menjadi dalam bersekolah asal-asalan, banyak main, dan prestasinya pun berantakan. Akhirnya karirnya menjadi tidak menentu karena omongan atau ucapan yang kamu lontarkan saat itu yang menjadi image buruk untuknya. Yang nomor kedua, contohnya adalah akhirnya berantakan semua. Senjata makan tuannya. Teman pun suatu saat bertemu di suatu rumah makan miliknya yang dibangun sejak keluar sekolah dan kuliah. Walaupun bukan jurusan memasak, usahanya sudah kelihatan mulai maju dan banyak pelanggannya. Temannya bertanya, "Berapa penghasilan gaji kamu sebulan di toko kamu ini?" "Ya, kira-kira 1,5 juta. Sedikit sekali, bukankah di zaman seperti ini? Masih kurang? Cukupkah untuk menghidupi kamu dan keluarga?" Omongan ucapan manis tetapi beracun. Dia juga teringat dengan omongannya sendiri pada temannya saat itu. Buat apa mengambil jurusan memasak? Akhirnya, dari sejak itulah teman kamu menjadi malas-malasan untuk berbisnis dan membuka restoran. Sehingga tidak jarang banyak pelanggan yang lari ke restoran lain dan akhirnya tutup. Malu, bangkrut, malu sendiri dengan omongannya. Bukankah memasak tidak sekolah pun bisa dilakukan? Kini teman kamu menjadi pengangguran dan tidak punya kerjaan di restorannya. Akhirnya disewakan, bahkan kabar terbaru, rumah tangga pun akhirnya berantakan karena tidak memiliki penghasilan dan restoran pun terjual. Punya uang abang disayang, tidak punya uang terbuang. Menyedihkan sekali. Nomor ketiga, saat libur malah takabur. Satu hari, kebetulan di hari Minggu sedang asik jalan-jalan, olahraga pagi, bertemu dengan teman sekolahnya yang membawa barang dagangan. Dan jalan kaki, temanmu bertanya, "Kemana sepeda kamu?" "Sepeda tuaku rusak," jawabnya. Temannya menimpali, "Iyalah, tidak pantas lagi naik sepeda. Coba beli motor, kan lebih enak dan cepat."
omongan atau ucapan manis tetapi beracun. Akhirnya sudahlah berat membawa barang ke pasar yang kebetulan juga masih jauh, sendiri lagi. Hati yang tadinya ikhlas mencari rizki dengan ridho Allah, dengan hati lapang, sejak saat itu terasa menjadi berat dan sempit. Ketenangan dan kesabaran seolah-olah hilang. Mulailah terpikirkan untuk kredit kendaraan dan akhirnya terbelit hutang ketika mencoba membeli kendaraan dengan cara menghutang. Kamu tidak menyadari menjadi salah satu orang mengejek atau menyinyir mereka. Tidak hanya membicarakannya di belakang, dan kamu juga secara terang-terangan seolah-olah menunjukkan rasa tidak suka pada mereka. Padahal kalau dipikir dengan pikiran jernih, mereka salah apa dengan kamu? Apakah karena jalan kaki? Apakah karena pakaian berbeda? Apa karena dia hidup kekurangan, beda kesenangan lagu? Apakah karena beda aliran musik? Memangnya kamu sudah sebaik apakah diri kamu sampai bisa memiliki otoritas untuk mengejek mereka yang kekurangan dan belum berhasil? Setelah temanmu yang dahulu kamu ejek, kamu nyinyirin menjadi orang yang lebih berhasil, sukses daripada kamu dan teman-teman kamu. Baru nanti kamu diam tidak bisa berkutik. Apakah akan mencari-cari lagi alasan atau nyinyirin terus? Apabila kamu sekarang masih kuliah atau masih sekolah dan memiliki kebiasaan buruk ini, mendingan hentikan sebelum menghabiskan waktu kamu untuk hal-hal yang jahat dan sia-sia. Nomor keempat, suatu saat saudara laki-laki adik kamu datang berkunjung. Saat keponakannya dihitan, adiknya ini bertanya kepada yang dihitan, hadiah apa yang diberikan ayah dan ibu kamu setelah engkau dihitan itu? Tidak ada jawaban. Keponakannya menjawab pendek, tidak ada. Lalu, apa kamu kurang diperhatikan? Begitu kata pamannya. Pamanmu selalu memberikan hadiah untuk anak paman, motor atau barang bagus. Lihat-lihatlah anak paman. Sore itu setelah lelah bekerja, dari berdagang atau berbisnis, ditemuilah istri dan anaknya. Kok kenapa merajuk dan ngambek di rumah? Lalu sampai terjadi pertengkaran hebat karena membanding-bandingkan. Sumber masalahnya tidak lain dari omongan sederhana dan ringan yang diucapkan adiknya yang datang berkunjung. Lalu terjadilah pertengkaran. Makanya berhati-hatilah dalam merangkai kata dan menyampaikan ucapan. Kalaulah pedang lukai tubuh, masih ada harapan kan sembuh. Tetapi kalaulah ucapan lukai hati, kemana obat hendak dicari? Nomor kelima, misalnya gara-gara ucapan ini, seorang nenek ditanya oleh sahabatnya, berapa kali anakmu yang dirantau mengunjungi kamu dalam 1 tahun? Berapakah lama anakmu menanyakan kabar kamu dalam 1 minggunya? Si nenek menjawab, berkunjung setahun sekali di hari Lebaran atau Idul Fitri. Menghubungi nenek seminggu sekali dan diberikan bekal sebulan sekali. Yang bertanya menimpali, keterlaluan anakmu itu. Di usia senja seharusnya mereka lebih sering mengunjungi kamu. Hati si nenek menjadi sesak, padahal tadinya sangat rela dan ridho dengan anak-anaknya. Beliau menjadi sering menangis dan memperburuk kesehatan serta kondisi kesehatan si nenek. Untuk itu, jagalah diri, jangan sampai kamu terlalu jauh mencampuri kehidupan orang lain, apalagi sampai mengecilkan, menyinyir mereka, dunia mereka secara sadar atau tidak sadar. Kamu berusaha menanamkan iri dengki pada mereka tentang sesuatu, apakah harta, pangkat, pekerjaan, penghasilan,
bahkan keluarga, dan lain-lain. Janganlah berbuat kerusakan di dunia ini karena demi kesenangan kamu. Perhatikanlah segala ucapanmu, karena semua itu tentu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu muwafiq ila awami thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.